Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1311. Bradley membungkuk dan berkata setelah merenung sejenak. Seperti yang diharapkan, Ayah Baptis sangat bijaksana. Aku hanya ingin menyelesaikan semua hal dalam satu kesempatan tanpa mempertimbangkan konsekuensi serius yang mungkin ditimbulkan oleh masalah ini. Ayah, jangan khawatir. Sekarang kita tahu bahwa kepala instruktur ada di Bakut, aku pasti akan melanjutkan dengan hati-hati. Tuan keempat Yates berkata dengan acuh tak acuh. Ingat, meskipun kita kuat, kita tetap orang asing. Ingatlah untuk tidak terlalu mencolok saat melakukan sesuatu. Lebih banyak bekerja dan sedikit bicara. Bradley kemudian membungkuk dan pergi. Dia tidak memiliki masalah dengan Tuan keempat Yates yang berhati-hati. Karakter hebat ini, yang telah berada di medan perang selama bertahun-tahun, selalu habis-habisan bahkan ketika melawan musuh kecil atau menangani masalah kecil. Setelah Bradley pergi, seorang pria yang tampak polos perlahan-lahan berjalan keluar dari bayang-bayang dari belakang aula. Raja senjata pertama, Evander. Evander berbisik pada saat itu. Tuan keempat Yates, saya telah mendengar tentang kepala instruktur. Dikatakan bahwa 4 dewa perang yang menemaninya adalah master. Saya ingin pergi dan mencobanya. Tuan keempat Yates meliriknya dan berkata. Hal-hal belum meningkat ke titik itu. Selain itu, kita, pasukan asing, tidak dapat mengalahkan mereka. Bahkan jika kamu ingin melakukannya, setidaknya ubah tempatnya, bukan di sini. Di wilayah kepala instruktur, orang masih bisa dengan mudah membunuh kita, mengerti? Tuan keempat Yates sangat takut pada kepala instruktur. Di luar manor keluarga Yates, Phil Yates telah menunggu dengan tenang. Dia maju ke depan dan berkata setelah Bradley keluar. Saudara Bradley, yang mana dari 4 raja senjata yang dikirim oleh kakek keempat kali ini? Bradley berkata dengan acuh tak acuh. 3. Segera, Phil Yates melihat 3 raja senjata keluar. Pada saat ini, matanya menjadi cerah, dan sedikit kegembiraan muncul di kedalaman matanya. Menurutnya, salah satu dari ketiganya bisa menyelesaikan masalah. Karena kakek keempat mengirim 3 raja senjata, kali ini pasti ada di tas. Jangankan Harvey York, seorang konsultan. Bahkan untuk Sky Corporation dan Prince York, Phil yakin mereka bisa hancur. Mulai sekarang, tidak perlu seseorang dengan nama keluarga York memerintah di Bakut. Kami, keluarga Yates, akan mengambil alih tempat ini di masa depan. Senyum muncul di wajah Phil. Jika dia bisa memasuki pasar Bakut, maka posisi keluarga Pangeran Yates Amerika tidak diragukan lagi akan menjadi miliknya. Segera, Phil dan Bradley tiba di Bakut Hotel untuk check-in dan muncul di depan mata dunia. Semua orang dari keluarga Jin Mordu segera datang untuk menyambutnya. Tuan Muda Yates, Tuan Muda Bradley, kalian berdua akhirnya keluar. Kalian tidak tahu. Situasi saat ini di Bakut rumit. Harvey, bocah itu, mengandalkan statusnya sebagai konsultan dan telah bekerja sama dengan Prince York. Kami orang luar tidak punya ruang untuk bertahan hidup sama sekali. Tapi karena kalian di sini, keduanya sama saja sudah mati. Todd Jin meratap dengan emosi saat ini. Dia adalah orang yang membocorkan identitas Harvey kepada keluarga Yates Amerika sebelumnya. Dia bahkan menghiasi cerita untuk menceritakan beberapa hal tentang masa lalu. Phil tersenyum setelah mendengar kata-kata itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini menarik. Jika konsultan ini, Harvey, hanya sampah, bagaimana dia bisa memiliki hak untuk membiarkan keluarga Yates Amerika gagal? Sekarang, permainannya menjadi sedikit lebih menyenangkan. Bradley berkata dengan dingin. Jika kamu berani menyinggung keluarga Yates Amerika, itu pasti mencari kematian. Keduanya siap untuk bergerak. Tuan-tuan, saya ingin tahu bagaimana rencana Anda selanjutnya. Todd tersenyum dan bertanya. Dia di sini untuk menabur perselisihan hari ini.
Jika dia bisa membiarkan keluarga Yates Amerika berada di depan, mengapa dia tidak bisa setidaknya berpura-pura tidak berdaya dan sengsara? Bab 1312. Phil Yates tersenyum dan berkata, "Aku mendengar bahwa keluarga Naiswell, keluarga kelas 1 di Bakwood, selalu berpihak pada Sky Corporation dan Harvey York. Nona Naiswell yang dingin itu punya sedikit cerita dengan Harvey. Mengapa kita tidak menghadapi mereka secara langsung? Bagaimana kalau pergi ke Naiswells dulu?" Bradley mengangguk dan berkata, "Oke." Meskipun Bradley adalah orang yang keluar untuk melaksanakan rencana kali ini, karena Phil berada di sisinya, dia secara alami memahami posisinya. Phil adalah salah satu kandidat untuk posisi pangeran dari keluarga Yates. Phil memiliki kemungkinan besar untuk menjadi pangeran dari generasi ini. Terus terang, dia, Bradley, hanyalah seorang pelayan keluarga Yates. Hanya saja dia adalah pelayan berpangkat tinggi. Karena itu, selama Phil tidak main-main, Bradley pasti akan mengikuti temperamennya untuk hal-hal sepele seperti itu. Di Naiswells. Pada saat ini, manajemen tinggi Naiswells berkumpul. Karena berbagai perubahan di Bakwood, keluarga Naiswell yang awalnya hanya menangani bisnis barang antik secara bertahap merambah ke bisnis lain. Keuntungan hanya dalam beberapa bulan lebih daripada dekade sebelumnya. Naiswell saat ini, aset mereka mendekati miliaran, dan kekuatan mereka telah berkembang pesat. Jika terus berkembang dengan kecepatan ini, keluarga Naiswell akan segera menjadi keluarga tingkat atas. Namun, Sane Naiswell tahu betul bahwa salah satu alasan terbesar Naiswells dapat berkembang dengan baik adalah karena mereka berdiri dengan tim yang tepat. Jika tidak, mereka akan menjadi seperti keluarga kelas 1 seperti keluarga Cloud, keluarga Silva, keluarga Robbins, dan keluarga Serai Surut dalam sejarah. Sementara itu, Sane sedang duduk di posisi atas, dan sambil membolak-balik buku besar di tangannya, dia berbisik. "Rosalie, apakah kamu melihat Harvey baru-baru ini? Bukankah kalian berdua teman baik?" Rosalie Naiswell tertegun sejenak. Dia kemudian sedikit menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak ingin melihat Harvey, tetapi setiap kali dia pergi menemui Harvey beberapa kali, dia menemukan bahwa Harvey dan Mandy Zimmer sedang berbicara dan tertawa. Dalam situasi ini, bagaimana orang seperti Rosalie dengan harga diri yang kuat akan terlihat oleh mereka? Bagaimana mungkin Sane tidak memahami pikiran cucu perempuan yang berharga ini? Pada saat ini, dia menghela nafas dan berkata, "Sekarang semua orang tahu bahwa Harvey adalah konsultan York. Akan ada banyak wanita yang mengejarnya mulai sekarang. Jika kamu tidak buru-buru, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa menjadi istri keduanya di masa depan. Kakek, jika kamu berbicara lebih banyak omong kosong, aku akan marah." Wajah Rosalie memerah, tetapi dia dengan cepat kembali ke tatapan dinginnya. Sane tersenyum dan menghela nafas setelah beberapa saat. Cucu perempuannya berkulit tipis. Dia tidak bisa mengandalkannya. Sepertinya dia harus mencoba dengan berani. Jika dia berhasil, keluarga Naiswell akan dianggap berhasil. Segala macam pikiran muncul di benak Sane, dan orang-orang Naiswells di bawahnya terdiam. Meskipun orang-orang itu tidak tahu identitas Harvey yang sebenarnya, menjadi konsultan saja sudah layak bagi mereka untuk menjilatnya. Tepat ketika semua orang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba krek. Dengan suara keras, pintu Naiswells ditendang terbuka. Setelah beberapa saat, sekelompok orang perlahan masuk. Sane dan yang lainnya tanpa sadar menoleh. Dia tidak tahu orang yang memimpin di depan, tetapi dia tahu beberapa orang di belakang. Semuanya berasal dari keluarga Yates Bakwood. Dilihat dari sikap sekelompok orang dari keluarga Yates, 80% dari segelintir orang pertama berasal dari keluarga Yates Amerika. Segera, seorang pria muda yang lembut berjalan maju perlahan, dan seorang pria yang penuh keganasan mengikuti di sampingnya. Bab 1313. Selain itu, ada 3 makhluk kuat dengan penampilan kontras di belakang kedua orang itu. Ban hanya mengenakan celana pendek, dan sebagian besar tubuhnya dibalut perban. Ekspresinya sangat dingin. Floyd mengenakan jubah, dan ada beberapa bola baja di tangannya.
Dia memutarnya sesekali di telapak tangannya, mengeluarkan senyum. Terakhir, Lennox terus menekan gagang pedang di pinggangnya dengan tangan kanannya seolah-olah pedang ini bisa diayunkan keluar dari sarungnya kapan saja. Siapapun yang bermata bisa melihat bahwa ketiga orang itu pasti bukan sembarang orang biasa. Aura semacam itu pasti membanjiri Naiswells. Pada saat ini, seseorang dari keluarga Yates Amerika berbicara dengan suara yang dalam. Sane Naiswell, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan Muda Phil Yates, calon pangeran keluarga Yates Amerika. Dan ini adalah putra angkat Tuan Yates keempat, Tuan Bradley. Apa? Bahkan Sane Naiswell yang tenang dan santai sedikit terkejut saat ini setelah mendengar identitas kedua orang itu. Kulitnya suram. Kedua orang itu bukan apa-apa, tetapi yang di belakang mereka, Tuan keempat Yates, jahat. Orang itu adalah satu-satunya Mayor Jenderal China di militer Amerika. Dia adalah raja di antara raja senjata di pasukan Cobra. Dikatakan bahwa dia juga dianggap sebagai legenda di medan perang Euro-Amerika. Orang ini telah berlatih dalam pengasingan selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia tidak mengharapkan keturunannya muncul hari ini. Sane buru-buru berdiri dan berkata, "Apakah Tuan keempat Yates selalu baik? Apa dia sudah sampai di Bakut?" Phil tersenyum acuh tak acuh. Terima kasih kepada Sky Corporation dan konsultan York, kakek keempat akhirnya keluar belum lama ini. Dia sekarang berlatih di manor keluarga Yates Bakut. Apa? Tuan Yates keempat sudah ada di Bakut. Sane menggigil saat ini. Tuan keempat Yates itu datang sendiri. Selanjutnya, sesuatu yang besar akan terjadi di Bakut. Oh, benar. Ayah baptisku memang menyebutkan tentang dua hal. Pertama, Sky Corporation tidak perlu ada. Kedua, Harvey harus mati. Bradley berbicara kali ini. Meskipun dia menunjukkan senyum, itu memberikan perasaan suram. Sementara itu, Phil berjalan ke depan Rosalie Naiswell dan memandangnya dengan hati-hati dengan mata yang tidak bermoral sejenak. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Tidak buruk. Tidak buruk memang. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Rosalie adalah seorang peri yang cantik. Memang, melihatmu hari ini, itu benar. Aku memberimu kesempatan hari ini. Jadilah istri keduaku." Benar. Pada saat ini, Phil berbicara dengan nada tertentu. Seolah bisa menjadi istrinya adalah suatu kehormatan tertinggi. Namun, ini juga normal. Keluarga Yates Amerika terlalu kuat di Texas. Jika mereka menyukai wanita manapun, pihak lain hanya akan menawarkan diri mereka sendiri dengan sesedikit hukuman dari keluarga Yates. Bahkan jika itu adalah putri dari keluarga besar atau wanita dari perusahaan besar, bagi mereka, mereka bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, Phil secara alami melakukan hal yang sama ketika dia datang ke Bakut. Namun, wajah Rosalie berubah ketika dia mendengar kata-kata Phil. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Dia kemudian melihat sepupunya, Matt Naiswell, berdiri tiba-tiba sebelum dia bisa berbicara dan mencibir. "Cepat dan minta maaf. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengatakan hal seperti itu pada keluarga Naiswell? Apakah kau tidak tahu bahwa Nona Rosalie adalah pewaris keluarga Naiswell? Jika kau berani menghinanya, aku khawatir kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau akan mati nanti." Bagaimana anggota biasa keluarga Naiswell memahami apa yang diwakili oleh keluarga Yates Amerika? Mereka hanya tahu bahwa keluarga Naiswell akan menjadi keluarga kelas atas, dan mereka tidak takut pada siapapun. Bab 1314. Sane Naiswell terkejut setelah mendengar kata-kata Matt Naiswell. Dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Bagaimana anak-anak itu tahu apa yang diwakili oleh keluarga Yates Amerika? Kenapa? Apakah kau tidak yakin? Percaya atau tidak, aku akan meminta penjaga keamanan untuk memukulmu. Kata Matt sambil mencibir. Tamparan. Sementara itu, Ban melangkah maju dan menamparnya dengan tidak sabar. Kepala Matt berputar keras, berputar 360 derajat dalam postur yang aneh. Sosoknya langsung berlutut di tanah,
dengan darah memancar kemana-mana. Dia sudah mati. Ban, Raja Senjata Kedua, baru saja menamparkan kepala Matt dan langsung membunuhnya. Ada keheningan yang mati di antara kerumunan. Semua orang di Nicewells terkejut. Mereka tidak pernah berpikir ada orang yang berani datang ke Nicewells untuk melakukan pembunuhan. Kau siapa? Beraninya kau membunuh anakku? Kau memintanya. Ayah Matt, Lawrence Nicewell, berdiri saat dia berteriak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan hendak memutar nomor. Sua. Floyd kemudian melesakkan tinju ke depan di udara, dan kemudian kelima jarinya menangkap ponsel. Ada gelombang fluktuasi tak terlihat di udara, seperti dua arus udara yang kuat yang bergerak maju mundur. Duff. Wajah Lawrence memerah. Dia menyemburkan seteguk darah setelah beberapa saat, yang penuh dengan potongan-potongan organ dalam. Dia langsung berlutut di tanah dan mati di tempat. Karate dari Island Nation. Sementara itu, orang-orang Nicewells tercengang. Anggota keluarga Nicewell yang bertindak arogan barusan gemetar pada saat ini. Mengerikan. Itu terlalu menakutkan. Bahkan orang-orang dari keluarga Yates Bakwood yang mengikuti di belakang Phil Yates dan yang lainnya ketakutan karena gayanya dan Bradley dalam melakukan sesuatu. Keduanya sama sekali tidak berniat untuk bernegosiasi dengan orang lain. Mereka hanya menggunakan kekuatan mereka untuk menekan mereka. Ini adalah gaya Tuan keempat Yates. Itu juga gaya asli keluarga Yates Amerika. Setelah melepas topeng kesopanan palsu mereka, di bawah tahta keluarga ini, ditutupi dengan segunung mayat dan darah. Ini adalah tiga raja senjata legendaris di bawah komando Tuan keempat Yates, Ban, Floyd, dan yang ini, pasti Lennox. Sane berkeringat dingin di sekujur tubuh. Semakin dia tahu tentang dunia ini, semakin dia tahu kelemahan Nicewells. Dalam keluarga kelas 1 seperti keluarga Nicewell, bahkan potongan sampah pun akan musnah kapan saja saat menghadapi keberadaan seperti ini. Kurasa kita harus melakukannya dengan cara yang sulit. Phil melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya, dan membelai wajah Rosalie Nicewell sebagai tanda kasih sayang. Ekspresi marah melintas di wajah dingin Rosalie. Dia diam-diam menggertakkan giginya. Jika pria ini berani main-main, dia lebih baik mati daripada mengikuti nadanya. Melihat ekspresi penuh tekad Rosalie, Phil tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Nona, jangan khawatir. Aku tidak pernah suka menggunakan kekerasan. Aku berjanji bahwa kau akan segera berlutut di tanah dan memohon padaku untuk tidur denganmu." Hahaha. Phil menengadah ke langit dan tertawa liar. Flamboyan, mendominasi, dan tidak bermoral. Melihat dia dalam postur ini, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Kelompok orang ini bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh keluarga Nicewell. Jika mereka berani memprovokasi mereka, itu bunuh diri. Datang dan sajikan teh untuk beberapa tamu terhormat. Sane dengan paksa menenangkan dirinya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Segera, seseorang datang dengan teh, tetapi kedua tangan orang yang membawa cangkir teh gemetar tanpa henti. Namun, Phil menamparkan wajah orang yang menyajikan teh. Dia kemudian menunjuk Rosalie dan berkata sambil tersenyum, "Biarkan dia tinggal dan melayaniku. Adapun yang lain, keluar dari sini." Bab 1315. Semua orang di Nicewell bergidik setelah mendengar kata-kata itu. Kulit Sane Nicewell semakin memburuk. Phil Yates tidak ingin Rosalie Nicewell hanya melayaninya. Dia ingin memiliki Rosalie untuk dirinya sendiri. Benar saja, dia pasti akan membuat Rosalie secara sukarela tidur dengannya dengan gayanya melakukan sesuatu. Ada banyak metode serupa. Misalnya, jika dia tidak ingin tidur dengannya secara sukarela, dia akan mengancam akan membunuh semua orang di Nicewells. Sane menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, "Tuan Muda Yates, cucu perempuan saya sedang tidak mood dan bodoh. Saya tidak berpikir itu pantas baginya untuk tinggal di sini untuk menyajikan teh kepada Anda. Mengapa saya tidak mengatur beberapa selebriti atau model untuk Anda sekarang? Selama mereka tipe yang Anda suka, saya punya semuanya. Bagaimana tentang itu?"
Sekelompok orang dari Naiswells terus menganggukkan kepala mereka. Ya. Wanita manapun yang Anda suka, kita bisa mendapatkannya. Phil memandang Rosalie, tersenyum, dan berkata, "Aku tidak tertarik pada wanita-wanita yang hancur itu. Aku hanya menginginkannya." "Tidak, Anda pasti tidak bisa. Tolong ganti ke orang lain, Tuan Muda Yates." Meskipun seseorang dari keluarga Naiswell gemetar ketakutan, dia masih berbicara. Reputasi Rosalie di Naiswells sangat tinggi. Seluruh Naiswells juga mendukungnya. Oleh karena itu, bahkan dalam kasus ini, orang-orang itu masih ingin melindungi Rosalie. Tamparan. Bradley, yang berada di belakang Phil, melangkah maju dan menamparkan wajah orang yang berbicara itu. "Kau yang meminta. Tuan Muda ingin wanita ini melayaninya. Dia memberimu kesempatan. Berhenti bersikap tidak sopan." Semua orang di Naiswells menggigil. Saat berikutnya, semua penjaga keamanan bergegas ketika mereka melihat Sane melambaikan tangannya. Jika itu orang lain, penjaga keamanan itu mungkin tidak ingin menyelamatkan mereka, tetapi Rosalie selalu baik kepada mereka. Mereka harus menyelamatkannya. Mendering. Lennox, yang telah lama terdiam melangkah maju dan pedang panjang di pinggangnya sedikit berkilat. Ilmu pedang Island Nation. Pedang itu melintas, dan retakan langsung muncul di tanah. Sekelompok penjaga keamanan dipotong-potong di pinggang mereka. Tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah dipisahkan. Mereka semua tidak mati seketika, dan mereka meratap di tanah. Penjaga keamanan tiba-tiba lamban di tempat. Semua orang di Naiswells merasa mati rasa dan gemetar saat menonton adegan ini. Meskipun mereka kaya, keluarga mereka adalah orang-orang biasa. Namun, orang-orang yang dibawa Bradley ke sini adalah Raja Senjata, yang telah membunuh banyak orang di medan perang. Bagaimana orang biasa bisa menolak? Bradley tersenyum dan berkata, "Jika kalian, keluarga Naiswell, masih bersikeras menolak, aku tidak keberatan. Namun jika Naiswells dimusnahkan, jangan salahkan kami, keluarga Yates Amerika." Phil berjalan di depan Rosalie. Dia dengan lembut mengangkat dagunya dan berkata sambil tersenyum. "Nona Rosalie, apakah kau bersedia untuk tinggal dan melayaniku? Sebaiknya kau berpikir dengan hati-hati. Setiap kali kau menolak, keluarga Naiswell akan kehilangan seseorang. Dalam situasi ini, kau masih bisa menolakku 10 kali, dan itu akan menjadi akhir bagi keluarga Naiswell." Phil menunjukkan senyum tanpa ampun setelah dia selesai berbicara. Dia selalu mengizinkan wanita untuk melakukannya secara sukarela. Jika mereka tidak mau, maka Phil akan menemukan cara untuk membuat mereka melakukannya. Pada akhirnya, Rosalie tidak punya pilihan. Air mata penghinaan mengalir di wajahnya, dan dia hanya bisa sedikit mengangguk setuju. "Aku ingin kau mengatakannya. Apakah kau bersedia untuk tinggal dan melayaniku?" Phil menunjukkan ekspresi keji. "Aku bersedia." Rosalie hampir mematahkan giginya saat dia menggertakkan giginya mengatakannya, tetapi dia harus melakukannya. Hahaha. Phil membelai wajah Rosalie dan kemudian menjilat jarinya. "Ini sangat harum. Karena malamnya panjang dan aku tidak ingin tidur. Aku akan bersenang-senang dengan Nona Rosalie. Adapun kau, apakah kau ingin menjadi penonton, atau kau ingin keluar?"